Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Demikianlah sabda Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tema renungan saat ini adalah kesuksesan bukan ditentukan oleh asal, tetapi oleh usaha dan iman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap anak yang lahir di dunia ini dikaruniai oleh Tuhan dengan potensi yang luar biasa. Tidak seorang pun datang ke dunia ini tanpa tujuan. Sayangnya banyak orang merasa bahwa masa depan mereka suram hanya karena dilahirkan dalam keluarga sederhana, tidak terkenal atau tidak berkecukupan. Padahal Tuhan tidak menilai seseorang dari asal-usulnya, tetapi dari kesetiaan dan kerja kerasnya dalam mengembangkan talenta yang telah Ia percayakan. Mari kita belajar dari dua kisah nyata yang menginspirasi dunia. Kisah yang pertama adalah tentang seorang tokoh yang namanya Leonardo da Vinci. Ia lahir dari keluarga yang berantakan. Ayahnya seorang notaris dan tuan tanah yang kaya, sedangkan ibunya hanyalah seorang gadis petani. Setelah orang tuanya berpisah, sang ibu menikah dengan tukang batu, sementara ayahnya menikah dengan wanita lain. Namun keadaan keluarganya tidak membuat Leonardo menyerah. Ia justru tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Ia sebagai pelukis, pemahat, arsitek, ilmuwan, penulis, dan penemu. Karya-karyanya seperti Mona Lisa dan The Last Supper menjadi mahakarya dunia yang tetap dikenang sepanjang masa. Leonardo membuktikan bahwa kesuksesan bukan diwariskan, melainkan diperjuangkan. Kisah yang kedua datang dari George Stephenson, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin di Inggris. Sejak usia 8 tahun, ia sudah bekerja untuk membantu keluarganya. Baru pada usia 19 tahun, ia belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun semangat pantang menyerah mendorongnya untuk terus belajar secara otodidak tentang mesin uap. Usaha keras dan ketekunannya akhirnya membuahkan hasil. Ia menjadi ahli mesin yang dihormati dan dikenal sebagai bapak kereta api dunia. Padahal ia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. George membuktikan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya kunci sukses, tetapi kerja keras, disiplin, dan kemauan belajar sepanjang hiduplah yang membawanya mencapai puncak. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dua kisah ini sejalan dengan kehidupan Yusuf dalam Alkitab di kitab Perjanjian Lama. Yusuf pernah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah dan dipenjara, tetapi ia tidak menyerah.
Dalam setiap situasi, Yusuf tetap bekerja dengan tekun dan setia kepada Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir dan menjadi alat berkat yang menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kitab Kejadian pasal 41. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dari kisah Leonardo, Stephenson, dan juga Yusuf, kita belajar satu kebenaran besar. Kesuksesan sejati bukan ditentukan oleh asal-usul atau keadaan, melainkan oleh ketekunan, kerja keras, dan iman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang Ia berkati. Siapapun yang mau berusaha sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Maka jangan biarkan latar belakang menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Bekerjalah dengan rajin, setialah pada tanggung jawab yang kecil, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal besar bagi hidup kita. Sebab seperti yang tertulis, usaha keras membawa keuntungan, tetapi omong kosong mendatangkan kekurangan. Amsal 14 ayat 23. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan setiap kita itu unik dan berpotensi besar. Bila kita tekun, jujur, dan mau belajar, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memakai tangan dan kerja keras kita untuk memuliakan namanya di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tidak menyerah dengan keadaan. Mampukan kami untuk bekerja dengan tekun dan setia, agar melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.